Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriyadi Cusamaya, bertugas di SMK Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lumatang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan membagikan video pembelajaran saya dengan anak atau peserta didik kelas 11 AKL di SMK Negeri 1 Talang Ubi secara daring. Video ini berguna untuk uji kinerja PPG Daljat tahun 2020 mata pelajaran ekonomi, dan untuk LPTK penyelenggara adalah Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Bertemu lagi dengan pelajaran Pak Administrasi Pajak. Seperti biasa, jadi kita melakukan pembelajaran secara daring karena memang pembelajaran kitanya masih belum diperbolehkan untuk mengikuti atau melaksanakan tatap muka. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita akan atau saya akan membacakan tata tertib dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ya, kalian dilarang untuk menghidupkan mikrofon apabila kalian tidak tidak sedang berbicara. Jadi kalau misalnya kalian mau berbicara, silakan hidupkan mikrofonnya. Tapi kalau misalnya memang sedang tidak berbicara, tidak usah dibuka mikrofonnya. Yang pasti untuk kelancaran kita dalam pembelajaran daring ini. Nah, yang kedua, itu waktu pelaksanaan daring ini, kalian diharapkan untuk selalu menghidupkan video konferensinya. Video HP-nya itu tolong dihidupkan terus sampai pembelajaran kita ini selesai. Dan yang terakhir, ya, jadi kita ini saya kasih tahu kembali, aplikasi Zoom kita ini versi yang gratis atau yang free ya. Jadi selama 40 menit kita akan login ulang ke dalam pembelajaran kita ini tadi, ya. Tuh, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi seperti biasa Pak sudah memberikan atau mengirim ke link Google Classroom kalian untuk media, modul, dan juga LKPD yang bisa kalian lihat ya di Google Classroom ya. Google Classroom kamu nanti di situ bisa kalian lihat LKPD, modul, dan lain sebagainya yang bisa membantu kamu untuk belajar daring ini. Dan selanjutnya ya, jadi untuk pembelajaran daring ini tolong diperhatikan betul-betul ya. Perhatikan betul-betul untuk ketersediaan gadget. Kalau bahasa Indonesianya itu gawai. Ya, jadi untuk gadget ini tolong diperhatikan ya. Handphone kalau bisa baterainya tetap terisi penuh. Jadi waktu pas pertengahan pembelajaran daring takutnya ya untuk baterai HP-nya tiba-tiba drop, jadi harus men-charger ulang sehingga pembelajaran daring kita menjadi terhambat ya, seperti itu. Atau juga yang menggunakan laptop ya, seperti itu juga. Jadi saya harapkan kalian untuk memperhatikan betul ketersediaan gawai atau gadget yang sedang kalian pegang ya. Dan yang ketiga, kehadiran kalian silakan absensi melalui WhatsApp group ya yang sudah kita buat. Jadi yang hadir hari ini silakan mengabsen di link yang sudah saya bagikan. Dan yang selanjutnya ya, untuk pembelajaran kita ini tadi ya, untuk membantu kamu mendapatkan referensi dari pembelajaran daring kita pada hari ini,
Maka saya harapkan untuk menyediakan ya alat dan buku tulis sehingga apa-apa yang bisa kita eh, apa-apa yang kalian anggap penting itu bisa kalian catat sebagai referensi nanti kalian waktu melaksanakan diskusi. Oke ya, paham semuanya? Paham, Pak. Nah, alhamdulillah kalau Paham, paham. Pak. Paham, Pak. Pak, telepon itu juga. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi Paham. untuk Lupa. ya untuk pembelajaran kita sebelumnya ya. Jadi kita sebelumnya tuh kita pembelajaran sebelumnya itu kan kita membahas tentang SPT ya, di mana SPT itu atau yang sering kita sebut sebagai surat pemberitahuan pajak dan tata cara penyelesaiannya. Jadi di sana waktu pembelajaran kita kemarin kita mengetahui apa itu pengertian SPT, batas waktu pengertian SPT ya, dan sanksi-sanksi apabila tidak atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan juga sanksi kalau melaporkan SPT tetapi tidak benar ya. Kemarin sudah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang surat setoran pajak ya, surat setoran pajak atau yang sering disingkat menjadi SSP. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita ya. Nanti akan saya share screen. Jadi pembelajaran kita untuk materi surat setoran pajak itu tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada hari ini serta didik diharapkan mampu membuat pengertian dari surat setoran pajak dan yang kedua kalian diharapkan mampu membuat mind mapping dari fungsi surat setoran pajak itu sendiri. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, nah sebelum kita memasuki materi kita, di sini saya mempunyai gambar, ya. Nah, gambar ini bisa kalian perhatikan. Nah, pertanyaannya, formulir apakah ini? Dan apa sih fungsi dari formulir ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa? Tolong disebutkan namanya karena di sini tidak bisa Pak lihat karena Pak membagikan screen itu tadi. Silakan. Pak. Oh ya, silakan Esther. Jenis formulir itu yaitu surat setoran pajak. Ya. Fungsinya sebagai bukti pembayaran pajak atau penyetoran pajak. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Esther. Silakan kasih applause, tepuk tangan yang meriah untuk Esther. Jadi itu benar ya. Jadi untuk terima kasih. Oke. Jadi ini memang benar. Jadi ini adalah formulir dari surat setoran pajak atau yang sering kita singkat dengan SSP. Nah, fungsinya tadi ya memang formulir ini untuk menyetorkan pajak itu tadi. Ya, jadi ada beberapa pajak yang harus disetorkan menggunakan SSP ini tadi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Oke. Kita masuk ke materi. Nah, di sini ya ada materi pertama yaitu pengertian dari surat setoran pajak. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Apa itu surat setoran pajak? Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran seperti kantor pos, ya, bank BUMN atau bank badan usaha milik negara, bank BUMD atau badan usaha milik daerah. Ya, kalau untuk bank usaha milik negara itu contohnya BRI bisa, BNI bisa, Mandiri juga bisa. Itu karena termasuk sebagai bank usaha milik negara. Jadi itu dikuasai oleh pusat. Dan untuk bank usaha milik daerah itu contohnya ya
atau BPD yang sering disebutnya Bank Pembangunan Daerah. BUMD ini salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan dan memang satu-satunya sebenarnya. Itu adalah Bank Sumsel Babel. Ya, Bank Sumsel Babel adalah bank usaha milik daerah, badan usaha milik daerah. Ya, karena kepemilikannya itu oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya di daerah lain, kalau untuk provinsi kita Bank Sumsel Babel. Kalau mungkin kamu pernah nonton TV ya, nonton TV BUMD, pernah dengar BJB? Pernah dengar BJB? Pernah belum dengar yang namanya BJB? Mungkin kamu pernah melihat di TV. BJB itu Bank Jawa Barat ya. Bank Jawa Barat itu juga itu dikuasai oleh pemerintah daerah dari Jawa Barat itu sendiri. Ya, Bank DKI ya, Bank DKI itu kepemilikannya itu oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ya. Itu jadi membedakan bank usaha milik negara dan bank usaha milik daerah. Ya, dan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak itu diharuskan terlebih dahulu untuk membuat SSP dan membawa SSP tersebut ya, membawa SSP tersebut ke bank atau kantor pos sebelum membayar pajak. Ya, jadi itu adalah pengertian dari surat setoran pajak. Ya, oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Fungsi surat setoran pajak. Nah, fungsi dari surat setoran pajak ini ya sangat penting keberadaannya ya karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Kalau pernah kamu dengar istilah hitam di atas putih. Nah, seperti itulah surat setoran pajak ini bisa kita apa namanya? Bisa kita andaikan atau bisa kita deskripsikan. Jadi ini surat setoran pajak ini sebagai tanda bukti kalau kita sudah membayar pajak itu tadi. Ya, SSP dianggap sah apabila sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau jika sudah divalidasi dan diotorisasi pembayarannya oleh pihak yang berwenang. Jadi misalnya kalau kamu bayar ya SSP itu melalui kantor pos, jadi pejabat dari kantor pos itu kalau sudah memvalidasinya artinya pembayarannya sudah sah ya. Nah, kalau misalnya dari bank juga seperti itu. Jadi intinya itu pejabat yang berwenang dalam pembayaran SSP itu tadi yang memvalidasinya itu artinya surat setoran pajak kamu sudah valid atau sudah sah. Nah, ya, fungsi lain ya dari surat setoran pajak ini yang pertama itu sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut untuk yang pertama PPN impor, pajak pertambahan nilai dari barang impor. Jadi kalau ada pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha yang dalam negeri yang akan melakukan impor, jadi pengusaha luar negeri itu mengirimkan barang ke dalam negeri itu namanya PPN impor. Dan yang kedua itu PPN bendaharawan ya. PPN bendaharawan, yang ketiga PPh pasal 22 impor, dan yang keempat itu PPh pasal 22 bendaharawan. Yang kelima PPh final atas pengalihan hak tanah dan bangunan, dan yang keenam itu PPh final atas persewaan tanah dan bangunan ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah sudah bisa memahami ya. Jadi tadi pengertian dan ini fungsi dari surat setoran pajak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah alur dari penyetoran pajak menggunakan SSP ini tadi ya. Jadi dari sarana dan tempat pembayaran atau penyetoran pajak itu berdasarkan pasal 10 ayat 1 ya, 1A dan 2 Undang-Undang KUP. KUP itu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. JO-nya apa? Jungto ya. Permenkeu atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK.03 garis miring 2000 ya. Jadi di sini alur dari
pembayaran pajak menggunakan SSP ini. Yang pertama pembayaran penyetoran pajak, ya. Jadi si wajib pajak itu membayar penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak atau SSP ini tadi atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP kalau ada. Nah, tempatnya itu melalui tempat pembayaran atau penyetoran pajak. Ya, tepatnya itu pembayaran atau penyetoran. Bisa di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini tadi Bank BUMN atau Bank BUMD, dan juga bisa melalui kantor pos. Ya. Nah, SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP dianggap sah sebagai bukti pembayaran pajak apabila disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang dan atau apabila telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Ya, itu adalah alur atau skema dari SSP itu sendiri. Jadi ini adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang pengertian dan fungsi dari surat setoran pajak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tugas diskusi. Di mana tugas diskusi ini nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi beberapa kelompok. Kalian akan mendiskusikan yang pertama itu apa sih pengertian dari surat setoran pajak, dan yang kedua fungsi dari surat setoran pajak itu sendiri. Ya, nanti kalian berdiskusi, ya kita bagi beberapa kelompok. Dari situ apabila sudah selesai diskusi, kalian saya harapkan untuk mempresentasikan, ya. Perwakilan kelompoknya itu akan mempresentasikan hasil diskusi dari dari kelompoknya masing-masing, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, ya. Nah, diskusi ini nanti kita menggunakan breakout room, ya. Saya bagi ya. Jadi kita bagi, kita ada orang 27. Ya, 27. Jadi sama pas 28 ya jadi ya. Kita orang Ya, Pak. 27. Saya masukkan jadi setiap kelompok itu 9 orang. Ya, jadi kita buat 9 orang satu kelompok untuk mendiskusikan apa yang kamu nanti akan presentasikan, ya. Jadi kita lewat breakout room terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu breakout room. Mungkin baru kali ini kita akan menggunakan breakout room. Jadi di dalam breakout room ini nanti kalian akan saya masukkan ke ada ruang. Jadi di dalam room ini nanti ada ruang lagi, ya. Jadi kalian akan dimasukkan ke dalam ruang masing-masing karena kita dibagi menjadi 3 kelompok di dalam Zoom inilah, ya. Di dalam Zoom inilah nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Satu kelompok itu orang 9 mendiskusikan apa-apa yang sudah ditugaskan di dalam tugas diskusi tadi. Jadi nanti saya akan memasukkan kalian ke dalam breakout room-nya itu tadi, ya. Masuk ke dalam breakout room-nya itu tadi. Di situ kalian silakan berdiskusi di antara kelompok-kelompok kalian masing-masing, ya. Nah, selanjutnya untuk kalau sudah selesai 15 menit nanti, sudah selesai 15 menit, kalian akan kembali ke Zoom yang kelas besar ini tadi, yang orang berapa kita? Orang 28, ya. Nah, nanti keluar lagi kembali ke orang 28 ini tadi. Oke, kita bersiap-siap ya, Nak, ya, untuk melakukan diskusi. Jadi saya akan masukkan kalian ke room masing-masing. Ya, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Sudah bisa?
Silakan berdiskusi ya. Diskusi Diberi- tentang pengertian surat setoran pajak. Silakan berdiskusi. Apa yang akan didiskusikan? Silakan dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa kalau di sini, ya. Saling berdiskusi masing-masing, ya, tentang tugas yang sudah saya berikan tadi. Oke. Ayo silakan. Apa diskusikan apa yang sudah saya. Nggak apa-apa, dibuka mikrofonnya, saling berdiskusi, ya. Waktunya 15 menit. Oke, waktu habis. Nah, sekarang waktunya berdiskusi. Saya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan kelompok 1. Saya Pak Esther. Oh, oke, silakan Esther untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu lagi ya Pak. Oke, lanjut. Silakan Esther. Pengertian surat setoran atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain 1. Kantor pos, 2. Bank badan usaha milik negara, 3. Bank badan usaha milik daerah, 4. Tempat pembayaran lainnya uang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Contoh, bank swasta tertentu atau bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kemudian fungsi surat setoran pajak. SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Cukup sekian, Pak. Oke, terima kasih untuk Esther. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Pak, persilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah fungsi surat setoran pajak hanya sebagai bukti pembayaran pajak atau adakah fungsi yang lainnya? Oke. Jika ada, tolong sebutkan. Oke, Terima kasih. terima kasih untuk Sri Hartini, perwakilan dari kelompok 2 ya. Perwakilan dari kelompok 2 telah memberikan pertanyaan. Silakan untuk kelompok 3, mungkin ada yang mau bertanya. Pak. Ya, Esther. Pak, bisa diulangi dapat pertanyaan dari Sri? Oke, saya ini Pak yang ngulanginya. Jadi apa pertanyaan dari Sri itu, apakah ada fungsi lain dari surat setoran pajak itu tadi? Selain yang sudah Esther sebutkan tadi. Oke. Ya, Pak. Oke. Silakan untuk kelompok 3.
Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Esther untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin atau kelompok 1 yang lain silakan mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sabar ya Pak, lagi nyari. Oke. Ada fungsi lainnya, Pak. Pak, izin menjawab. Kelompok. Oke, Uyun silakan dibuka. Uyun silakan buka. Uyun silakan buka. Mic-nya. Oke. Silakan jawab. Ada fungsi lainnya, Pak. Ya, oke. 1. SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Ya. 2. Bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. 3. Sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. 4. Surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. 5. Pengganti bukti potong. 6. Berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Oke. Itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Uyun yang telah mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, silakan. Sri, sudah jelas ya untuk kelompok 2? Kelompok 2 sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sudah ya untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh, Rindi. Oke, silakan Rindi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas diskusinya. Yang pertama, pengertian dari surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SPP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SPP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. SPP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rindi yang telah mempresentasikan diskusi dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Atau sudah jelas semua? Kalau sudah, langsung ya kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Risma, Pak.
Risma, Pak. Oke, Risma, silakan Risma untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari surat setoran pajak. Menurut diskusi kami kelompok kami, SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa SSP merupakan suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutama ke kas negara. Menurut diskusi kami juga sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. SSP juga sebagai sarana administrasi untuk melakukan sebuah pembayaran. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Risma Kartika. Ya, sangat bagus juga Pak penjelasannya ya untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan dari penjelasan atau presentasi dari kelompok 3. Pak, apa boleh bertanya lagi? Boleh, Pak, boleh. yang Silakan. sudah bertanya. Boleh, silakan. Izin bertanya kepada kelompok 3. Jika tadi sudah bertanya tentang mengenai fungsi dan pengertian, maka sekarang saya ingin bertanya dari surat setoran pajak itu biasanya terdiri dari berapa lembar? Atau hanya cuma 1 lembar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Hartini tadi. Surat setoran pajak ada beberapa lembar. Surat setoran pajak itu tergantung dengan jenisnya. Ada surat setoran pajak yang standar dengan terdiri dari 5 lembar. Ada surat setoran pajak khusus yang terdiri dari 2 lembar. Ada juga surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari 4 lembar. Ada juga surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri yang terdiri dari 4 lembar juga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagus ya jawabannya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi kegiatan diskusi sudah kita laksanakan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi evaluasi kita akan menggunakan aplikasi Quizizz seperti yang sudah-sudah pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan untuk mempersiapkan alat Quizizz-nya. Dari situ nanti akan saya share kode link Quizizz-nya. Di situ ada beberapa soal, sekitar 10 soal yang harus kalian jawab. Ya, dan saya harapkan hasil dari evaluasi ini bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, silakan untuk mempersiapkan alat Quizizz-nya terlebih dahulu. Oke ya, sudah ya. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah.
Baiklah, anak-anakku sekalian, aplikasi atau pelaksanaan kuisis kita sudah kita laksanakan semua. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan. Jadi untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, apa namanya? Ya, untuk pelajaran hari ini ya, intinya kesimpulannya kita hari ini membahas tentang pengertian dan fungsi dari surat setoran pajak ya. Jadi di sini saya harapkan untuk ke depan kita tetap bisa untuk melaksanakan pembelajaran daring menggunakan video konferensi ini dan jangan letih untuk terus menimba ilmu, terus mencari tahu apa yang bersangkutan dengan program studi kalian itu, yaitu AKL itu tadi. Dan yang selanjutnya, saya tak lelah-lelah dan tak henti-hentinya untuk memberikan atau memberikan nasihat atau wejangan kepada kalian ya untuk tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan ya di masa pandemi ini ya. Tetap kalau misalnya protokol kesehatan itu tadi, yang pertama kamu harus memakai masker ya, memakai masker pada saat bepergian. Yang kedua itu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer pada saat akan memegang atau melaksanakan sesuatu ya atau barang yang akan kamu gunakan. Dan yang ketiga tetap selalu social distancing, jaga jarak ya, jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona ini tadi ya selama masa pandemi ini. Nah, tuh dan selanjutnya saya juga tak henti-hentinya untuk memberikan kamu nasihat tentang hemat energi ya. Jadi kalau untuk hemat energi ini contohnya listrik ya, energi listrik. Jadi jangan kamu buang ya, jangan kamu buang secara percuma karena terkadang kalian itu membiasakan sesuatu yang membuat hidup kita itu menjadi boros ya. Contoh charger HP ya. Kalau misalnya sudah tidak dipakai, kalau sudah selesai charger HP-nya itu tolong dicabut dari stop kontaknya ya. Televisi seperti itu juga. Kalau misalnya sudah tidak ditonton, dipatikan dan dicabut dari stop kontaknya ya untuk menghemat energi itu tadi. Oke, paham ya? Jadi sebelum saya menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta didik kelas 11 AKL. Kalian semua hebat, kalian semua membanggakan. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak tutup pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.